Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Jumpa kembali bersama Bu Nuryanis, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SD Islam As-Safa Pekanbaru, Provinsi Riau. Pada kali ini kita akan belajar bersama membahas soal tryout ujian sekolah Pendidikan Agama Islam tahun pelajaran 2023-2024. Soal ini dibuat berdasarkan kisi-kisi soal yang sudah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, yang terdiri dari 40 pilihan ganda. Mari kita bahas bersama. Kita mulai dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Soal pertama. Perhatikan tabel yang berisi bacaan dan arti dari Quran Surah At-Tin di bawah ini. Nomor 1, ayat Wattini wazaitun, huruf A, arti sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. 2, ayat Waturi sinin, huruf B, arti dan demi buatin dan buah zaitun. 3, ayat Wahazal baladil amin, huruf C, arti dan demi bukit Sinai. Nomor 4, ayat Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, B, huruf D, arti dan demi kota Mekah yang aman. Pasangan bacaan ayat dan arti yang sesuai dari tabel di atas adalah A, nomor 1 dengan A, 2 dengan B, 3 dengan C, 4 dengan D. B, nomor 1 dengan B, 2 dengan C, 3 dengan D, 4 dengan A. C, nomor 1 dengan C, 2 dengan B, 3 dengan A, 4 dengan D. D, nomor 1 dengan D, nomor 2 dengan A, nomor 3 dengan C, nomor 4 dengan B. Jawaban yang benar adalah B, yaitu nomor 1 dengan B, nomor 2 dengan C, nomor 3 dengan D, dan nomor 4 dengan A. Soal kedua. Perhatikan surah Al-Ma'un ayat 5 di bawah ini. Allazina hum an sholatihim sahun. Isi pokok kandungan dari ayat di atas adalah A, larangan berbuat ria, B, anjuran untuk mencintai anak yatim, C, larangan melalaikan sholat, D, memberi makan orang miskin. Jawaban yang benar adalah C, larangan melalaikan sholat. Soal ketiga. Perhatikan surah Al-Kafirun ayat 6 di bawah ini. Lakum dinukum waliyadin. Perilaku terpuji yang sesuai dari ayat di atas adalah A, kita tidak boleh memaksa orang untuk ikut agama kita. B, menghargai agama lain dengan cara mengikuti ajarannya. C, bersikap jujur dengan cara mengucapkan kata-kata. D, berpegang teguh pada janji yang sudah diucapkan. Jawaban yang benar adalah A, kita tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti agama kita. Soal keempat. Perhatikan potongan ayat surah Al-Maidah ayat 2 di bawah ini. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Arti dari kata yang bergaris bawah adalah A, dan jangan tolong-menolong. B, dalam berbuat dosa dan permusuhan. C, dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. D, dan tolong menolonglah kamu. Jawaban yang benar adalah B, dalam berbuat dosa dan permusuhan. Soal kelima. Perhatikan potongan ayat surah Al-Maidah ayat 3 di bawah ini. Wa raditu lakumul Islam. Hukum bacaan pada kalimat yang digarisbawahi adalah
A. Mad tobi'i dan alif lam samsiyah. B. Ikhfa dan kalkola sugro. C. Mad tobi'i dan alif lam komaria. D. Izhar dan alif lam komaria. Jawaban yang benar adalah C. Mad tobi'i dan alif lam komaria. Soal ke-6. Perhatikan penggalan ayat dari surah Al-Hujurat ayat 12 di bawah ini. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minazzan. Perilaku yang sesuai dengan ayat di atas adalah A. Tidak berprasangka buruk kepada orang lain. B. Menjauhi sikap permusuhan antar sesama. C. Tidak menceritakan aib orang lain. D. Tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Jawaban yang benar adalah A. Tidak berprasangka buruk kepada orang lain. Soal ke-7. Perhatikan penggalan surah Al-Hujurat ayat 13 di bawah ini. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Isi pokok kandungan yang sesuai dengan potongan ayat di atas adalah A. Allah menjadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. B. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa. C. Allah menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan yang sama. D. Orang yang suka bergunjing diibaratkan makan bangkai saudara yang sudah mati. Jawaban yang benar adalah A. Allah menjadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Soal ke-8. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Hidup dan memberikan kehidupan pada semua makhluknya. 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, setiap yang bernyawa pasti akan mati. 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala berdiri sendiri, manusia harus mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Tunggal, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Pernyataan yang sesuai dengan makna Asmaul Husna Al-Qayyum ditunjukkan pada nomor A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Jawaban yang benar adalah C. Allah Subhanahu wa Ta'ala berdiri sendiri. Soal nomor 9. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Alam semesta beserta isinya ada di bawah kekuasaannya. Al-Asma'ul Husna yang sesuai dengan pernyataan tersebut adalah A. As-Somad, B. Al-Muqtadir, C. Al-Muqaddim, D. Al-Baqi. Jawaban yang benar adalah B. Al-Muqtadir. Soal ke-10. Perhatikan beberapa pernyataan di bawah ini. 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahulukan segala sesuatu sesuai kehendaknya sendiri. 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan binasa. Allah kekal selamanya. 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya zat yang kekal. 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tempat manusia bersandar. 5. Selain Allah SWT tidak ada yang kekal abadi. Pernyataan yang sesuai dengan makna Asmaul Husna Al-Baqi ditunjukkan pada nomor D. 2, 3, dan 5. Soal ke-11. Para Rasul memiliki tugas pokok untuk menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat Rasul yang dimaksud adalah A. Tablik, B. Fatona, C. Amanah, D. Sidik. Jawaban yang benar adalah A. Tablik yang artinya menyampaikan, sedangkan Fatona artinya cerdas,
Amanah artinya dapat dipercaya, sidik artinya benar. Soal nomor 12. Perhatikan tabel di bawah ini. Pernyataan nomor 1. Hancurnya alam beserta isinya. 2. Beberapa daerah dilanda banjir bandang. 3. Pemukiman penduduk terkena longsor. 4. Seseorang meninggal dunia. Beberapa contoh dari kiamat di atas yang merupakan contoh kiamat sugro ditunjukkan pada nomor. Jawaban yang benar adalah D. 2, 3, dan 4. Yang dimaksud dengan kiamat sugro adalah kiamat kecil. Soal ke-13. Untuk menegakkan keadilan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, maka Allah akan menimbang amal ibadah seadil-adilnya. Hari itu disebut dengan yaumul. A. Ba'ats, B. Mizan, C. Jami, D. Hisab. Jawaban yang benar adalah B. Yaumul Mizan. Sedangkan yaumul ba'ats artinya hari berbangkit, yaumul jami artinya hari berkumpul, yaumul hisab artinya hari pembalasan amal. Soal ke-14. Sejak zaman azali, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan waktu kematian seseorang. Jika ajal tiba, manusia tidak dapat menunda maupun mempercepat. Cara yang tepat untuk menerapkan keimanan pada qada dan qadar sesuai deskripsi tersebut adalah A. Rajin berdoa agar umur panjang. B. Menyiapkan bekal amal ibadah untuk akhirat. C. Beribadah sepanjang malam tiada berhenti. D. Giat bekerja sepanjang hari tanpa istirahat. Jawaban yang benar adalah B. Menyiapkan amal ibadah. Soal ke-15. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Ridho belajar dengan gigih agar lulus ujian sekolah. 2. Ikhlas lahir pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2001. 3. Pak Arman meninggal 3 hari yang lalu. 4. Makwa menjaga kesehatan dengan pola makanan yang teratur. Contoh takdir mu'allaq dialami oleh A. Ridho dan ikhlas, B. Ridho dan Pak Arman, C. Ikhlas dan Makwa, D. Ridho dan Makwa. Jawaban yang benar adalah D. Ridho dan Makwa. Yang dimaksud dengan takdir mu'allaq adalah takdir yang bisa kita usahakan, kita upayakan dengan ikhtiar, doa, dan tawakal. Sedangkan takdir mubram adalah takdir yang sudah mutlak haknya Allah, tidak bisa diganggu-gugat oleh manusia. Soal nomor 16. Perhatikan perilaku berikut ini. 1. Melaksanakan sholat 5 waktu. 2. Tidak menyontek saat ujian sekolah. 3. Tidak berbicara bohong kepada teman dan guru. 4. Tidak memaksakan diri melakukan sesuatu yang tidak mampu. Contoh perilaku jujur kepada orang lain ditunjukkan pada nomor A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Jawaban yang benar adalah C, yaitu tidak bicara bohong kepada teman dan guru. Sedangkan soal nomor 17. Perhatikan narasi berikut ini. Malik, Ridwan, dan Mikail sedang diskusi. Mereka sedang mengerjakan tugas kelompok dari pelajaran PAI. Mereka menyampaikan pendapatnya masing-masing secara bergantian. Ketika Ridwan sedang mengemukakan pendapatnya, yang lain mendengarkan dengan seksama. Setelah Ridwan selesai berbicara, yang lain menanggapi dan menyampaikan pendapatnya. Sikap dari pernyataan tersebut adalah contoh dari perilaku saling titik. A. Berbagi, B. Menghargai, C. Menolong, D. Saling membantu. Jawaban yang benar adalah B. Saling menghargai. Soal nomor 18.
Bukti kita berperilaku hormat kepada orang tua dapat dilakukan dengan cara A. Mengerjakan tugas sekolah dengan sungguh-sungguh. B. Membantu pekerjaan keluarga di rumah. C. Membantu membersihkan halaman sekolah. D. Mendengarkan perkataan dan nasihatnya dengan rendah hati. Jawaban yang benar adalah D. Mendengarkan perkataannya dengan rendah hati. Soal nomor 19. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Memberi salam, minta izin, dan mencium tangan saat berangkat ke sekolah. 2. Bertutur kata yang santun saat di kelas. 3. Mendengarkan dan memperhatikan saat ia menjelaskan di kelas. 4. Tidak memotong pembicaraan orang tua sedang berbicara. 5. Mengerjakan semua tugas yang diberikan tepat pada waktunya. Contoh perilaku hormat kepada guru ditunjukkan pada nomor A. 1, 2, dan 3. B. 1, 2, dan 4. C. 2, 3, dan 4. D. 2, 3, dan 5. Jawaban yang benar adalah D, yaitu 2, 3, dan 5. Soal nomor 20. Aisyah, seorang muslim, berteman dengan Kristina yang non-muslim. Meskipun keduanya berbeda keyakinan, tidak menghalangi mereka untuk bersama-sama mengerjakan tugas sekolah. Saat Kristina dipanggil ibunya untuk melaksanakan kebaktian, Aisyah mempersilahkan Kristina memenuhi panggilan ibunya. Sikap yang ditunjukkan oleh Aisyah adalah A. Toleran, B. Simpati, C. Ikhlas, D. Menghargai. Jawaban yang benar adalah A. Toleran. Soal nomor 21. Perhatikan beberapa sikap di bawah ini. 1. Dapat bersama-sama ikut beribadah. 2. Dapat mempererat silaturahim. 3. Melatih diri untuk saling menghargai. 4. Mengajak beribadah bersama. 5. Memperkuat hubungan antar manusia. Manfaat sikap toleransi terdapat pada pernyataan nomor A. 1, 2, dan 3. B. 1, 2, dan 4. C. 2, 3, dan 4. D. 2, 3, dan 5. Jawaban yang benar adalah D, yaitu pernyataan 2, 3, dan 5. Soal nomor 22. Perilaku terhadap sesama yang didasari oleh perasaan ikut serta dalam merasakan perasaan orang lain. Pernyataan tersebut adalah pengertian dari A. Toleransi, B. Simpati, C. Ikhlas, D. Husnuzon. Jawaban yang benar adalah B. Simpati. Soal nomor 23. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1. Anissa bersahabat dengan teman yang berbeda suku dan agama. 2. Ahmad mengunjungi temannya di rumah sakit. 3. Arif mengajak temannya untuk mendoakan daerah yang kena musibah. 4. Faris tetap bersahabat dengan Fauzan meskipun berbeda pendapat. 5. Fatima menyampaikan duka cita pada temannya yang terkena musibah. Contoh perilaku simpati dalam kehidupan sehari-hari ditunjukkan pada nomor A. 1, 2, dan 3. B. 1, 2, dan 4. C. 2, 3, dan 4. D. 2, 3, dan 5. Jawaban yang benar adalah D. 2, 3, dan 5. Soal nomor 24. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Berakal sehat. 2. Balik dan dewasa.
3. Berniat. 4. Kuat berpuasa. 5. Menahan diri dari yang membatalkan. Yang menjadi syarat wajib berpuasa ditunjukkan pada nomor A. 1, 2, dan 3. B. 1, 2, dan 4. C. 2, 3, dan 4. D. 2, 3, dan 5. Jawaban yang benar adalah B. 1, 2, dan 4. Sedangkan berniat dan menahan diri merupakan rukun puasa. Soal nomor 25. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat dinantikan kaum muslimin. Pada bulan tersebut banyak kegiatan yang bernilai ibadah. Di antaranya solat sunat yang hanya dikerjakan pada malam bulan Ramadan, yaitu solat sunat A. Witir, B. Tahajud, C. Taubat, D. Tarawih. Jawaban yang benar adalah D. Solat sunat tarawih. Soal nomor 26. Pak Bani memiliki seorang istri, 3 orang anak, dan 2 orang anak yatim yang tinggal bersamanya. Pak Bani ingin membayar zakat fitrah. Jumlah zakat fitrah yang harus dibayarkan Pak Bani dalam bentuk beras adalah titik-titik kilo. A. 15 kilo, B. 17 kilo, C. 17,5 kilo, D. 20 kilo. Jawaban yang benar adalah C. 17,5 kilogram. Karena jumlahnya adalah Pak Bani 1, istrinya 1, anaknya 3, kemudian 2 anak yatim, 7 orang. 7 orang kali 2,5 kilogram beras. Soal nomor 27. Orang yang kehabisan bekal dalam melakukan perjalanan jauh dengan tujuan kebaikan termasuk mustahik zakat dari golongan A. Riqab, B. Gharim, C. Ibnu Sabil, D. Fisabilillah. Jawaban yang benar adalah C. Ibnu Sabil. Riqab artinya budak, gharim artinya orang yang terlilit hutang, kemudian fisabilillah adalah orang yang berjuang menegakkan agama Islam. Soal nomor 28. Batasan atau syarat dari jumlah harta yang harus dikeluarkan zakatnya sesuai syariat merupakan pengertian dari A. Haul, B. Sak, C. Nisab, D. Mal. Jawaban yang benar adalah nisab. Haul adalah waktu jangkanya 1 tahun. Soal nomor 29, mohon maaf ada kekeliruan. Soalnya yang benarnya yang dibacakan. Perhatikan beberapa hikmah ibadah infak berikut ini. 1. Mencegah perbuatan keji dan mungkar. 2. Meningkatkan empati kepada fakir miskin. 3. Terbiasa menahan lapar dan haus. 4. Menghindari sikap kikir terhadap orang lain. 5. Menambah rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernyataan yang menunjukkan hikmah dari ibadah sedekah terdapat pada nomor A. 1, 2, dan 3. B. 1, 3, dan 4. C. 2, 3, dan 5. D. 2, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah D. 2, 4, dan 5. Soal nomor 30.
Perhatikan beberapa hikmah infak di berikut. 1. Membantu orang yang kesusahan atau kesulitan. 2. Membuat hati tenang karena dapat berbagi. 3. Menumbuhkan kasih sayang terhadap sesama. 4. Mendapat pahala yang tak terputus dari Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan di atas yang merupakan hikmah infak untuk kehidupan sosial terdapat pada nomor A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 4, D. 3 dan 4. Jawaban yang benar adalah B. 1 dan 3. Soal nomor 31. Suatu pemberian yang dilakukan seseorang sebagai kebajikan berupa materi dan non-materi yang hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala disebut dengan A. Zakat, B. Sedekah, C. Infak, D. Donatur. Jawaban yang benar adalah sedekah, karena di sini ada berupa materi dan non-materi. Kalau infak itu berupa materi saja, sedangkan zakat hukumnya wajib. Soal nomor 32. Seorang muslim harus memurnikan penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri dari segala yang dapat merusak keyakinan dan hendaklah berserah diri dalam segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan di atas merupakan pengajaran Luqmanul Hakim kepada anaknya tentang A. Rajin menuntut ilmu, B. Indahnya bersedekah, C. Nikmatnya bersyukur, D. Larangan berbuat syirik. Jawaban yang benar adalah D. Larangan berbuat syirik. Soal nomor 33. Nabi Daud alaihissalam adalah nabi sekaligus raja Bani Israel. Sejak berusia muda telah menyertai tentara Bani Israel di bawah pimpinan Raja Talut melawan pasukan yang dipimpin Raja Jalut. Nabi Daud alaihissalam berhasil mengalahkan Raja Jalut sehingga dipuji sebagai pahlawan perang. Setelah Raja Talut meninggal, Nabi Daud alaihissalam menggantikannya sebagai raja. Keteladanan Nabi Daud alaihissalam yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Kerja keras, B. Berani karena benar, C. Tegas bertindak, D. Menyerah untuk menang. Soal nomor 34. Nabi Muhammad SAW suka membantu pamannya Abu Talib. Sejak remaja, Nabi Muhammad SAW sudah ikut berdagang bersama Abu Talib ke Syam. Contoh perilaku meneladani Nabi Muhammad SAW yang sesuai kisah tersebut dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Menyisihkan sebagian uang jajan untuk beramal, B. Menolong saudara yang membutuhkan, C. Mengerjakan soal ujian sendirian, D. Saling menghargai sesama teman. Jawaban yang benar adalah B. Menolong saudara yang membutuhkan. Soal nomor 35. Perhatikan keberhasilan atau jasa para sahabat Nabi atau Khulafaur Rasyidin berikut ini. 1. Memerangi nabi palsu, kaum Ridda dan kaum murtad. 2. Menetapkan kalender Hijriah dan mendirikan Baitul Mal. 3. Merenovasi Masjid Nabawi. 4. Membukukan atau menjilid Al-Quran. 5. Membangun gedung pengadilan. Yang merupakan keberhasilan atau jasa Khalifah Utsman bin Affan ditunjukkan pada nomor A. 1, 2, dan 4, B. 2, 3, dan 4, C. 2, 3, dan 5, D. 3, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah D. 3, 4, dan 5. Soal nomor 36. Perhatikan beberapa mukjizat para nabi berikut ini.
1. Kemampuan untuk memutuskan perkara manusia sejak kecil. 2. Dikaruniai seorang putra pada usia yang sangat tua. 3. Mampu hidup dalam perut ikan seizin Allah. 4. Mampu menyembuhkan orang buta sejak kecil. Yang merupakan mukjizat Nabi Yunus alaihi salam ditunjukkan pada nomor A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Jawaban yang benar adalah C, yaitu mampu hidup dalam perut ikan. Soal nomor 37. Di usianya yang sangat tua, Nabi Zakaria alaihissalam bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keturunan sebagai penerus kenabiannya. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Anak yang dimaksud adalah A. Yunus alaihissalam, B. Yahya alaihissalam, C. Isa alaihissalam, D. Ishak alaihissalam. Jawaban yang benar adalah B. Yahya alaihissalam. Soal nomor 38. Nabi Yahya alaihissalam adalah seorang yang bertakwa. Beliau adalah seorang yang cerdik pandai, berpikiran tajam sejak ia berusia muda. Keteladanan dari kisah tersebut yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Hormat dan patuh kepada orang tua. B. Bersikap jujur dalam perkataan dan perbuatan. C. Tekun dan sungguh-sungguh dalam belajar. D. Membantu orang lain yang terkena musibah. Jawaban yang benar adalah C. Tekun dan sungguh-sungguh dalam belajar. Soal nomor 39. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci Injil kepadanya. Beliau memiliki 12 pengikut setia yang disebut dengan kaum Hawariyun. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya dengan mengangkat ke langit dari pengepungan tentara Romawi. Nabi yang dimaksud adalah A. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, B. Yunus alaihi salam, C. Isa alaihi salam, D. Ibrahim alaihi salam. Jawaban yang benar adalah C. Isa alaihi salam. Soal nomor 40. Ashabul Kahfi adalah 7 orang pemuda yang tertidur dalam gua selama 309 tahun. Mereka adalah pemuda yang melarikan diri dari kekuasaan raja yang memaksanya untuk menyembah berhala. Peristiwa ini dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surat Al-Kahfi. Perilaku terpuji yang dapat kita teladani dari kisah Ashabul Kahfi adalah A. Sabar menghadapi cobaan, B. Istiqomah atau teguh pendirian, C. Berani melawan kemungkaran, D. Tawadu atau rendah hati. Jawaban yang benar adalah B. Istiqomah atau teguh pendirian dalam mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terima kasih kita sudah belajar bersama membahas soal tryout ujian sekolah pendidikan agama Islam tahun pelajaran 2023-2024. Mudah-mudahan ini bisa membantu Ananda untuk lebih memahami materi yang akan diujikan sesuai dengan kisi-kisi yang sudah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Jika hal ini bermanfaat buat Ananda, mohon like dan subscribe. Semoga Ananda sukses dalam melaksanakan ujian sekolah yang insya Allah akan dilaksanakan di awal bulan Mei tahun 2024 ini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.